Halo, selamat malam. Ini kami dari Eko Negara Non-Blok ingin memberikan apresiasi dan kritikan terhadap program negara non-blok ini. Kita negara non-blok memang sudah dicanangkan oleh pendiri negara kita ini bahwa kita harus bisa mandiri. Kita sangat mengapresiasi pemerintah swasembada pangan. Itu adalah senjata kita untuk hidup kita sendiri, untuk mandiri, sangat bagus. Hari ini kita apresiasi dengan B50, solar B50. Jadi itu menjadi senjata kita. Tapi saya ingin memberikan kritikan. Setelah berjalan B50 ini, kelangsungannya dan keamanannya ini belum ada pengumuman dari pemerintah. Kendaraan apa yang paling cocok untuk B50 dan itu saja yang boleh masuk ke Indonesia. Supaya ini dari insinyur-insinyur ahlinya ini, sebagai contoh saya pun ini orang-orang yang berprofesi di teknik juga. Jadi hari ini mobil solar itu memakai common rail. Jadi itu mungkin akan bermasalah dengan bin 50, mungkin ada masalah. Tapi kalau kita direct injection mungkin tidak ada masalah. Jadi Indonesia harus membuat keputusan bahwa kendaraan yang boleh diimpor, diekspor ke Indonesia itu hanya untuk direct injection. Dan itu perlu pembenahan lagi yang lebih bagus sehingga itu menjadi kelangsungan transportasi Indonesia dan aman untuk selama-lamanya. Bukan sekarang ini bangsa Indonesia ini dijalankan B50, ada yang komentar inilah begini begitu nanti berefek dan sebagainya. Pemerintah juga harus memberikan analisa atau membatasi kendaraan yang hanya layak untuk B50 supaya kemandirian kita betul-betul sempurna. Kita ini sekarang ada lagi diserang kita dengan nilai rupiah kita dijatuhkan oleh dolar Amerika. Ya, kita maklum. Jadi kita harus ikat pinggang. Jadi bangsa ini kalau namanya barang yang masuk ke Indonesia yang dikurskan dengan dolar Amerika, kita harus membeli mahal. Sehingga itu adalah program bagian dari kita mandiri, kita harus bisa memproduksi sendiri. Nah, itu yang harus kita tingkatkan. Sekarang ini kalau ada import yang dikurskan dengan nilai rupiah yang rendah, itu harus kita hindarkan dan kita harus programkan itu untuk mandiri. Nah, kita sekarang sudah harus berkumpul dengan negara ya di dunia ini ada dua blok, ada yang blok dolar Amerika dan ada yang BRICS. Ya kita sudah bergabung ke BRICS, oke. Kita harus sekarang ini ya menjalin kita dengan BRICS semua untuk mandiri. Kita tidak usah memasukkan barang-barang yang ketergantungan terhadap dolar. Ya itu terpaksa bangsa ini harus bisa menerima itu karena ini adalah cita-cita pendiri negara ini. Jadi orang Indonesia harus benar-benar tahu bahwa sekarang ini dolar Amerika ini dipakai berdagang di seluruh dunia. Orang ingin mendapatkan dolar Amerika harus menjual produksi dari negaranya. Tapi bagaimana kalau untuk orang Amerika sendiri kalau mau beli barang, dia cukup mencetak uang, langsung beli, gak perlu memproduksi apa-apa. Nah, bagaimana kita orang yang mau dimatikan gak usah dikasih dolar? Udah tamat kita. Makanya sekarang itu ada BRICS, jalan keluar selain dolar. Supaya semuanya rakyat ini makin mengerti. Jadi kalau kita ini sekarang pakai produk-produk bahan-bahan elektronik, umpama HP dan sebagainya yang datang ke Indonesia pakai kurs dolar dipakainya, ya itu harus dihindari. Kita harus pakai kurs yang rupiah saja. Istilahnya rupiah bisa untuk membeli peralatan itu.
kalau kasarnya kita itu seperti barter aja, tukar barang. Orang mengirim barang kemari pakai rupiah, pembayaran pakai rupiah kayak kita sekarang lagi dengan Panda Agreement itu kita bisa membeli pakai rupiah, rupiah membeli sama kita dan orang itu akan membeli barang dari kita juga. Artinya kita bertukar kayak seperti barter zaman dahulu. Rakyat pun harus gitu, menyesuaikan. Jadi barang yang dibeli pun kalau produk ya yang mana negara-negara yang tidak memakai kurs dolar untuk menjualnya ke kita pakai karena kurs dolar sama kita lagi dihancurkan, hancur kita. Dasar apa dan sebagainya udah sulit prediksi di mana-mana. Nah, bangsa ini harus sudah bisa sekarang ini seperti itu bahwa kita ini serangannya berat. Makanya kalau kita ini umpama rupiah dipakai perdagangan dunia, alangkah gampangnya kita mau beli minyak dengan cetak uang aja. Suruh BRIM bagian cetak uang langsung beli kapal. Orang mendatangkan minyak sama kita cukup cetak uang. Betapa kayanya kita. Dan itulah yang terjadi sekarang ini, betapa kayanya Amerika Serikat. Dia mau beli barang-barang gak perlu susah dia, tinggal cetak uang dan sebagainya. Tolong, sekarang ini kita dalam kondisi terdesak supaya bangsa ini semuanya bersatu. Jadi pemerintah pun harus, kalau barang yang dipakai oleh negaranya sendiri dan diproduksi sendiri jual murah. Tapi kalau kita mau B50 seumpama kita jadi andalan kita mau jual keluar, ya kita naikkan harganya setinggi-tingginya supaya itu untuk counter melawan rupiah kita yang dijatuhkan orang. Contohnya sekarang CPO, kita jual keluar, kita harus pakai kurs yang tinggi. Kalau orang nggak mau beli, kita pakai sendiri. Kita harus harganya tinggi dijual ke masyarakat untuk kehidupan di dalam negeri kita murah, tapi di luar keluar harus berlipat-lipat untuk counter dolar tadi. Sekarang nikel contohnya, tembaga dan sebagainya. Kalau memang kita kan punya saingan kompetitor, jadi negara-negara yang butuh itu ya kita harus jualnya tinggi untuk counter dolar tadi supaya rupiah kita kuat. Dan orang membutuhkan rupiah kita karena butuh barang. Ada rupiah, ada barang. Harus begitu. Jadi kita program sudah bagus. Cuman ini sekarang di dalam negeri lagi banyak orang korupsi dan sebagainya. Ini ada juga pikiran, ini kami dari ego kenegaraan ini. Nampaknya ini setiap pejabat-pejabat ini ada hubungannya ini dengan adat-adat masing-masing ini yang nggak harus diluruskan. Jadi maunya kalau setiap orang jadi pejabat itu harus tinggalkan adat, pakai prinsip negara, egonya hanya ego negara. Supaya tidak terjadi seperti ini. Penegak hukum pun menyelewengkan semua dan sebagainya. Artinya ada nego. Nego-nego itu bukan ego negara itu dan ego adat ini. Sudah masing-masing ini. Ada yang adatnya yang dari mana itu yang tercampur itu nampaknya harus dihilangkan ini supaya ya nanti setelah dibikin deadline kalau masih ada penyelewengan korupsi dan sebagainya kasih waktu oleh negara bahwa semua yang barang korupsi silakan dipulangkan semua, kasih date waktunya. Setelah itu kalau masih dijumpakan hukumnya ya berlipat-lipat. Harus ditentukan seperti itu. Supaya kalau yang korupsi udah setorkan semua, udah selesai, supaya pembersihan semua setelah itu clean. Jadi adat tidak boleh lagi dipakai. Gak enak, perasaan gak ada. Kalau orang Jawa, waduh gak enak sama tetangga, gak enak. Apapun gak enak jadinya. Dihubung-hubungkan dengan, dia atasan pemerintahan, dia orang, itu gak ada lagi. Kalau dihukum, ego negara gak ada. Kalau A ya A, kalau B ya B. Gak ada lagi A, setengah B dan sebagainya, gak ada. Ini nampaknya harus segera diluruskan negeri ini. Kalau tidak, kita siap-siap mau digulung negara lain nantinya. Kalau situasinya begini, rakyat harus segera berubah dan sadar ini semua. Ya, terima kasih. Itu aja dari ego kenegaraan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu nanti episode berikutnya. Terima kasih.